Bapak Ibu, cek patut ora tetep Bapak Ibu. Patut mawon pagi. Mbah Uti. Cak ning. Sakne. Cek ganteng-ganteng cek wayah ya tetep Bapak Ibu. Ya teman-teman semuanya, Lansia kabeh. puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Tirtoroso ini, dan alhamdulillah walaupun tidak full tapi bisa berkumpul di sini. Yang pertama saya katakan adalah selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tersanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku semuanya yang saya hormati sekaligus yang saya banggakan semuanya, rencananya sebenarnya tidak matang, tapi alhamdulillah walaupun hanya lewat WA grup maupun Japri kita bisa banyak cerita, mungkin banyak kenangan. Namanya reuni, kita saling curhat, saling berbagi pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang mungkin pahit dan lain sebagainya. Tentunya ini nanti mungkin bisa disampaikan kepada kita semuanya. Tapi sebelum kita nanti bincang-bincang lebih gayeng lagi, baiklah kita dengarkan dulu oleh-oleh kita dari teman kita dari Jakarta, Mas Gunanto. Monggo nanti sepatah dua kata memberikan oleh-olehnya berupa pengalaman-pengalaman yang sudah keliling Indonesia, bahkan keliling dunia gitu. Yang nanti bisa ditularkan kepada teman-teman kita sebagai bekal kita, sebagai pengalaman kita, atau sebagai istilahnya menginspirasi kita semuanya. Oke, monggo langsung mohon Pak Gunanto. Saya persilahkan waktu 3 jam. Mas coba kena Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Yang saya hormati teman-teman semuanya, alhamdulillah pertama saya bersyukur kehadiran Allah Taala sehingga setiap mudik ya masih sempat bersilaturahim dengan teman-teman secara fisik ya, biasanya di grup. Namun acara ini minggu lalu saya nanya Mas Ki ada ngumpul nggak, akhirnya dikondisikan ya. Pertama saya bersyukur masih diberikan kekuatan lahir batin dan kesehatan sehingga bisa mudik bersama teman-teman juga yang punya hobis baru yang mungkin bisa di beberapa tempat yang jauh dari lokasi kita ya. Tapi intinya kita bersyukur dimanapun kita berada, intinya tetap tugas utama yang mulia, insya Allah ya, dan semuanya mendapat keberkahan. Amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh para sahabatnya. Mas dan Mbak semuanya, sebenarnya tidak ada oleh-oleh yang istimewa ya, pada prinsipnya sama saja lah ya, sama aja tugas kita ini dimanapun, sebagai ibu rumah tangga, sebagai petani, sebagai guru, sebagai karyawan, apa itu semuanya sama ya. Cuma yang membedakan adalah klaster tertinggi jadi kita itu namanya giroh, dan saya lihat teman-teman di sini girohnya luar biasa sesuai dengan pekerjaan masing-masing, dan setiap ada pertemuan reuni girohnya tetap muncul. Ini bagian dari sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Dengan adanya silaturahim ini minimal menjaga asa, menjaga harapan kita bersama. Pertama harapan doa untuk sehat nomor satu dulu. Amin. Nomor satu kalau minta doa sehat dulu. Nah nanti terakhir selamat dunia dan akhirat. Nomor satu doanya sehat, dan alhamdulillah berkat doa teman-teman semua saya mengampu di sana di Jakarta sana dalam keadaan sehat walafiat juga, dan setiap tahun juga pulang. Terkadang pertemuan hanya sedikit ya Mas ya, sedikit, kadang bisa banyak begini. Alhamdulillah nanti suatu saat kita bisa berkumpul lagi mungkin dengan guru-guru kita lagi lah ya, suatu saat. Pokoknya jangan umur 7 bulan. Ya. Dan ternyata itu sering berkumpul itu membuat orang jadi bahagia. Iya. Itu kuncinya. Semakin sering berkumpul semakin bahagia. Jadi
reuni kalau bisa ngumpul-ngumpul begini, walaupun hanya sekedar makan sederhana, bukan makanannya yang paling penting, tapi asupan rohaninya yaitu bertemu dengan teman. Iya. Ya, itu luar biasa. Yang kedua, mungkin kalau dibilang move-nya begitu ya, mungkin di antara teman-teman juga mungkin juga banyak yang bertebaran kemana-mana. Tapi qadarullah, mungkin saya diberikan kesempatan untuk lebih jelajah, itu aja bedanya ya. Jelajah bisa kemana-mana begitu, dan intinya setiap ada titik yang baru saya selalu mencari teman. Mulai dari Aceh sampai Papua saya sudah punya teman, dan ternyata dari teman itu yang paling istimewa adalah doanya, doa di dalam kesendiriannya. Jadi orang berdoa itu nggak perlu ngomong. Saya mendoakan Mas Suki, mendoakan Mas Pri, Mas Kun, mendoakan Mas Wota, mendoakan Mbak Utami, itu saya nggak perlu ngomong ya. Itu hadiah yang luar biasa dan dijabah oleh Allah, doa tulus dari seseorang, dan nggak mau pamer doa ya. Jadi kalau teman kita ada yang sakit, ada grup sakit, didoakan, tidak hanya cukup di WA saja, karena bisa jadi orang yang sakit itu ada di grup WA gitu ya. Nah yang kedua, teman-temannya kebanyakan kan guru ya Mas. Iya. Kebanyakan guru, kemudian pendidikan, dan perkembangan dunia pendidikan itu semakin orang mendekati Jakarta itu lebih tahu lebih dulu dibanding yang lain. Nah itu ya, itu aja enaknya, itu tahu duluan. Nanti produk yang tahun depan akan dirilis itu tahu duluan gitu. Cuman masalahnya adalah begitu sudah turun, ternyata antara yang di sana dengan yang di daerah itu sangat berbeda. Jadi maksud saya adalah kalau ada kebijakan baru dari mana-mana, Provinsi Pusat tidak usah khawatir ya. Mereka itu orang-orang yang tidak memahami akar rumput. Orang-orang pengambil kebijakan itu, lingkungan di sana itu nggak ngerti akar rumput, yang ngerti itu kita. Jadi kita tuh lebih hebat dibanding dia. Dia itu hanya membuat produk tapi nggak paham akar rumput. Nah kita yang menguasai akar rumput. Nah pada saat di sebuah ketentuan kebijakan diturunkan ke bawah, mentok ya, kembali lagi siapa yang jalannya, kita juga. Jadi ada perubahan-perubahan apapun itu santai saja lah. Tapi saya sangat salut di antara teman-teman ini, dari guru yang luar biasa dengan dedikasinya, loyalitasnya, dan inspirasinya, kreativitasnya itu bagus begitu. Tolong ini dipertahankan. Apalagi yang sudah menjadi pengawas ya, ilmunya kan lebih banyak dari saya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang paling utama ini adalah bahwa ada yang bekerja di sekolah negeri, ada yang sekolah swasta ya Mas. Tentunya ada sedikit perbedaan dari sisi bagaimana kita menjalankan amanah. Kalau di negeri itu amanahnya betul-betul menjadi beban, seperti saya diberi beban dari negara, yang kadang-kadang saya ditanyanya entah kapan, tahun lalu atau 5 tahun yang akan datang baru ditanya. Tapi untuk swasta itu ditanya tiap hari, itu jadi bedanya. Sehingga kenapa orang yang berkecimpung di swasta itu lebih presisi dari sisi tugas, lebih presisi. Artinya presisi itu aku harus begini, targetnya segini, besok begini, begini, dan selalu berpikir kreatif untuk berikutnya. Nah di negeri dilakukannya seperti itu, tapi sudah siklusnya disepakati 3 bulan, 6 bulan, pada intinya sama. Jadi pada prinsipnya, walaupun kita tugasnya di ujung gunung atau di pulau terpencil, mohon kiranya dilahirkan sinar-sinar baru dari titik itu. Mas Budi di Gresik, tadinya kan di Bawean ya. Saya pesen Mas Budi tolong dimunculkan cerita dari sana. Tahu-tahu dar gitu, sampai Jakarta kedengaran gitu. Itu ternyata teman saya juga. Itu senang kalau tiba-tiba muncul, di sini namanya Mas Suki sudah terkenal ya, Mas Suki itu teman saya gitu. Jadi sepertinya kok angkatan kita dari 91 ini bagus begitu ya Mas Kun ya. Nah, saya ceritanya Mas Kun ini ya tercemar enggak lah ya, ceritanya pokoknya bagus. Nah oleh saya Mas dan Mbak, semakin saya keliling ke seluruh provinsi dan kota besar di Indonesia itu, justru saya nggak memberikan ilmu, justru saya mendapatkan ilmu dari mereka. Jadi intinya ilmu itu ternyata sumbernya bukan dari kita,
ilmu itu ternyata sumbernya dari seberapa banyak orang yang sudah kita jumpai. Maka disinilah kolaborasi dan sinergi dengan semakin banyak orang itu ilmu kita bertambah itu tuh. Jadi saya betul-betul memahami bahwa begitu ketemu banyak orang, ternyata saya pada posisi kesimpulan saya belum punya ilmu apa dan saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau saya nggak ketemu orang, maka saya menempatkannya selalu di tempat yang tinggi dibanding orang lain, sehingga memandang saya selalu mandang ke bawah terus. Tapi begitu saya ketemu banyak orang, ternyata masih banyak orang yang hebat, masih banyak yang perjuangannya bagus dengan segala kekurangannya, tetapi bisa melahirkan anak yang hebat. Jadi pesan saya kepada teman-teman, banyaklah jejaring dengan teman-teman siapapun, tidak harus dari dunia pendidikan, karena teman saya, jaringan saya juga tidak di pendidikan saja semuanya. Dan ada satu pesan dari beberapa guru-guru kita kepada saya sampaikan kepada teman-teman. Yang paling utama dari sisi guru itu, ternyata guru itu kan hanya gelar secara akademik, tetapi sesungguhnya saya tidak dapat SK guru pun saya sesungguhnya adalah guru bagi saya, bagi istri saya dan anak-anak saya. Nah, ternyata ilmu keguruan itu selain diterapkan di kelas juga diterapkan di rumah dan masyarakat. Nah, berharap teman-teman juga bisa menerapkan metodologi pedagogiknya itu di lingkungan masing-masing, sehingga makom kita ini yang profesi guru itu benar-benar makomnya makom tertinggi. Nah, makom guru itu tidak di pemerintah, tidak di SK. Makom guru itu adanya di hati orang-orang yang pernah dididik. Jadi nama bapak ibu itu makomnya tertinggi di anak-anak yang sudah kita luluskan. Nanti kelak kalau makom itu dibuka, maka nama kita yang paling muncul duluan. Jadi nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir. Dan saya dapat bocoran, ya, bocoran halus, bocoran halus mas. Nanti kalau sudah kiamat, dunia ini habis, maka orang-orang yang pertama akan digiring ke surga itu guru. Amin. Dimulai dari guru playgroup. Playgroup, terus TKA, TKB, itu habis baru guru kelas 1. Wakil sama kepala sekolah itu belakangan. Di belakang kepala sekolah itu pengawas itu belakang kepala sekolah. Nah, player itu yang dampingi wakil kepala sekolah. Nah, ketemu lagi di sana gitu. Mas Sota juga itu guru juga. Karena sesungguhnya Mas Sota juga sedang memberikan edukasi dengan jalan yang berbeda. Luar biasa. Kepala sekolah cuma tugas tambahan. Nah, kepala sekolah tugas tambahan. Jadi saya kira itu aja Mas Ki ya. Kalau suasananya nggak resmi ya, informasinya nggak resmi, kecuali nanti ketemunya di gedung dengan judul, nah gitu.